Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang masalah pengobatan gangguan kecemasan, memang seringkali tidak semua orang langsung bisa menyadari dan segera berobat. Banyak di antara teman-teman mungkin menunda. Saya dalam pengalaman praktek sering menemukan banyak pasien yang datang berobat itu setelah 1 sampai 2 tahun mengalami gejala. Bahkan di antara mereka sebenarnya sudah mulai mengetahui dari konten-konten YouTube saya, tapi tidak mau berobat segera karena menganggap mungkin bisa ditangani. Jadi di dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman yang masih belum ataupun masih ragu untuk datang berobat karena banyaknya kekhawatiran dan stigma. Nah, apa saja nih yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah pertama adalah stigma pengobatan psikiater atau dokter jiwa itu bisa menimbulkan ketergantungan. Jadi berbeda dengan teman-teman psikolog yang mana latar belakangnya bukan dokter, psikiater atau dokter jiwa itu dapat memberikan obat kepada pasien yang mengalami gangguan anxiety misalnya salah satu penyakit yang paling sering. Dan ketika orang mengalami gangguan anxiety atau kecemasan tersebut, banyak di antaranya tuh ketakutan akan pengobatan itu sendiri. Jadi khawatir kalau misalnya nanti ketergantungan. Yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah mereka sebenarnya belum memahami penyakitnya sendiri. Jadi kalau misalnya saya punya salah satu rujukan buku ini yang namanya nih sayangnya nih bukunya nih, nah ini dia ya. The American Psychiatric Publishing Textbook of Anxiety Disorder, ya. Nah, ini karena sama dengan latar belakangnya jadinya agak sedikit blur ya. Ini dikarang oleh dua pengarang buku ini cukup tebal ya bukunya ya. Nah, di dalam buku ini sendiri dikatakan bahwa pengobatan itu diperlukan hampir pada rata-rata konteks gangguan kecemasan dan biasanya pengobatan dengan obat-obatan psikofarmakologi mungkin diberikan dulu di awal untuk suatu proses kestabilan. Baru nantinya kalau misalnya ada sebagian yang mungkin perlu dengan tambahan, misalnya dengan cara-cara non-obat, psikoterapi, terapi mindfulness, ya, kemudian juga meditasi, kemudian juga banyak faktor seperti olahraga dan aktivitas yang disarankan, itu bisa sambil berjalan bersamaan. Namun, kita tahu bahwa pada beberapa kasus tertentu seperti yang pernah saya ceritakan juga, misalnya yang pasien mengalami gangguan panik atau serangan panik berulang, ya, ketakutan yang luar biasa tiba-tiba terjadi atau ketidakmampuan untuk keluar rumah atau beraktivitas seperti biasa karena tiba-tiba perasaan anxiety cemas itu luar biasa dominan bahkan sampai mengganggu ke fisik atau mengalami gejala psikosomatik, maka yang seperti ini tuh harus diobatin dulu dengan obat, ya. Satu kali lagi saya ngomong harus diobati dulu dengan obat. Kenapa? Karena begini ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa kemajuan teknologi kedokteran itu untuk psikiatri itu sebenarnya agak lambat, ya. Mengapa agak lambat? Karena memang sulit sekali mengatasi atau mengobati bagian saraf pusat otak ini, ya. Dan ketika ditemukannya obat-obatan yang bisa membantu, maka kita harus gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Kalau di zaman dulu 50 tahun yang lalu, mungkin orang tuh tidak terlalu ya pikirannya langsung mau berobat ke dokter jiwa karena dianggap takut gila gitu ya. Tapi sekarang itu karena kehidupan yang luar biasa sangat kompetitif, kemudian juga orang harus bekerja keras, harus punya pemikiran yang segera ya, yang membuat dirinya bisa bekerja dengan baik, maka suatu kondisi ideal itu perlu dapat. Makanya dikatakan kalau dia mengalami gejala-gejala gangguan kecemasan, sebaiknya diobatin segera. Ya, jadi jangan ragu nih. Karena banyak orang tuh ragu, aduh, saya nggak perlu berobat dulu deh, aduh, saya nanti aja deh, ya. Dan akhirnya Anda akan kehilangan momentum di dalam kehidupan Anda.
itu pun juga banyak diantaranya yang mengarah ke dalam depresi. Dan depresi ini memang bisa kelanjutan ya dari si anxiety atau kecemasan tersebut. Banyak diantaranya itu malah mengalami suatu perubahan yang tidak terlalu bisa diperbaiki lagi nantinya. Sayangnya demikian. Maka saya selalu menekankan kepada teman-teman untuk segera melakukan pengobatan. Ya, ini juga salah satu hambatan. Ya, mengapa orang tidak mau berobat? Nah, kalau ada sebagian pasien yang bilang, kalau saya berobat ke psikiater, kan harusnya tuh bukan cuma berobat ya dok ya, tapi juga diberikan penjelasan, edukasi ya. Tapi memang terkadang kalau kita ketemu di dokter yang ya beliau itu prakteknya ramai sekali. Misalnya di rumah sakit umum daerah, di mana beliau menangani 50 sampai 60 pasien per hari. Bagaimana caranya beliau itu bisa ketemu pasien dengan memberikan edukasi. Makanya obat saja cukup dok, sementara cukup. Obat itu tanya saja sama dokternya, dok ini obat apa aja, mana yang bikin buat saya tenang, mana yang bisa saya pakai cuma sekali-sekali saja, mana yang saya harus lanjutkan. Kebanyakan kalau yang dilanjutkan itu misalnya golongan fluoxetine, sertralin, escitalopram, itu golongan SSRI. Maka harus bahkan dalam jangka panjang. Tapi kalau obat cemas mungkin kalau udah enakan bisa lebih baik. Tapi teman-teman harus ingat bahwa hal-hal seperti ini juga bisa kambuh. Jadi jangan kagetan atau jangan jadi kecewa kalau kok sudah baik 2-3 bulan kemudian kambuh lagi. Memang di dalam buku ini sendiri tadi yang sudah saya jelaskan dan juga dari 2019 waktu ada pertemuan Kongres Gangguan Cemas Sedunia dikatakan bahwa ya pasien yang mengalami gangguan kecemasan tersebut 40% lebih itu dikaitkan karena faktor genetik bawaan. Jadi memang dia udah ada faktor genetik bawaannya. Jadi Anda nggak usah bingung, nggak usah ragu, kenapa kok bisa berkambuh? Ya, kok kambuh-kambuhan? Yang penting itu bisa membantu mengusahakan. Jadi kalau teman-teman bertanya, apakah gangguan cemas ini sesuatu yang sangat spesifik? Betul, betul sekali. Karena tidak semua orang akan mengalami gangguan cemas. Banyak pasien-pasien yang mungkin mengalami keraguan. Kok teman saya itu bisa baik segera, dok? Ya mungkin dia memang tidak punya bakat yang terlalu dominan. Sehingga yang lebih dominan adalah faktor lingkungannya. Kalau faktor lingkungannya membaik, cara adaptasi dia membaik, maka cemasnya hilang. Tapi orang yang punya faktor genetik itu sulit sekali mengatasi kondisinya. Jadi memang perlu dipahami ini. Itulah mengapa edukasi seperti yang saya berikan kepada teman-teman ini memerlukan ya tempatnya supaya teman-teman paham. Jadi mau berobat itu paham, ngerti gitu. Kalau enggak, susah. Ya pikiran itu selalu dikhawatirkan ketakutan. Karena konsep berpikirnya itu masih konsep berpikir penyakit infeksi. Penyakit infeksi itu kan ada kumannya, ada bakterinya, ada virusnya. Dia obatin pakai antivirus, antibakterial baik. Misalnya contoh TBC ya, atau DBD ya itu yang paling sering tuh. Virus kan ada virusnya. Ya, kumannya dibawa oleh perantara misalnya nyamuk gitu misalnya. Kita bisa tuh memodifikasi hal-hal seperti itu. Bahkan ada vaksinnya sekarang. Nah, sedangkan untuk depresi atau gangguan cemas, skizofrenia, bipolar, gangguan kepribadian itu tidak ada. Dan yang sulitnya adalah pantangannya itu sesuatu yang berkaitan dengan yang rusak itu sendiri. Apa itu maksudnya? Jadi teman-teman misalnya bukan dilarang ya, diupayakan untuk tidak berpikir negatif. Harus berpikir yang netral atau positif kalau lebih baik lagi. Harus mengatasi diri supaya jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu kepikiran yang enggak, jangan terlalu perfeksionis. Bagaimana caranya memunculkan hal tersebut? Berarti dari proses pikir di otak. Nah, masalahnya proses pikir di otak ini lagi mengalami masalah. Ya, jadi bayangkan coba Anda punya mobil, mobilnya lagi rusak, tapi Anda nggak bisa suruh diem dulu. Nggak mikir gitu, nggak mungkin kan nggak mikir. Nggak bekerja nggak mungkin.
Nih saya mau betulin dulu. Makanya kalau bidang ilmu kedokteran lain, orang itu masih bisa hidup, tapi kita bedah jantungnya, kita bedah parunya, kita bedah ginjalnya, kita bedah lambungnya. Hidup dia, pakai alat bantu dulu, pakai obat anestesi, dia ditidurkan, kita bedah. Kalau otak, kan nggak bisa. Makanya kalau otak itu, kebanyakan yang bisa dibedah, rata-rata adalah yang fungsional anatomi. Contoh misalnya, ada perdarahan gara-gara stroke. Ya, itu diambil perdarahannya, kalau masih mungkin. Atau ada tumor. Tapi, kalau tumor itu terlalu dalam, di dekat pusat pemikiran, misalnya di sistem limbik, ya nggak bisa diapa-apain juga kadang-kadang. Cuman dikasih obat paling untuk mengecilkan atau membantu supaya lebih stabil. Jadi memang nggak gampang kalau kita bicara tentang otak itu. Jadi sumbernya itu, segala sesuatunya itu di otak kita itu nggak gampang. Ya teman-teman jangan di skip-skip dah video ini supaya teman-teman memahami banget. Jangan cuman ambil sedikit aja yang pingin teman-teman mau dengar udah gitu. Dengerin sampai habis ini berarti teman-teman akan memahami bahwa nggak gampang ya mengatasi masalah kejiwaan itu. Dan begitu banyak respon yang berbeda karena pola asuh beda, orang tuanya beda, lingkungannya beda. Jadi jangan pernah menyamakan kebaikan Anda dalam proses pengobatan dengan orang lain. Kok lama banget kalau saya yang lain cepat banget. Jangan disamakan. Beda ya. Pokoknya percaya aja bahwa pengobatan itu bisa membantu Anda. Ada harapan, ada tujuan dari pengobatan tersebut. Itu yang membantu kita jadi jauh lebih baik lagi. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang hal-hal seperti ini. Tentunya mengingatkan saja di tahun 2024 ini teman-teman yang subscriber baru, follower baru, supaya mudah-mudahan bisa membantu dirinya dengan baik. Belajar ikhlas, sabar, dan sadar tetap harus dilakukan, tapi juga memahami dasar pengobatan juga perlu dilakukan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai bertemu lagi. Tetap semangat belajar, tetap semangat untuk berobat juga. Thank you semuanya. Salam sehat, salam sehat jiwa, salam ikhlas, sabar, dan sadar. Bye-bye.